Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Mukarrabin. Mudah-mudahan beliau selalu dibahkan rezeki oleh Allah Taala, dimudahkan urusannya, disiapkan dananya, sehingga selalu bisa membimbing kita untuk belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak Mitra, Bapak Dasyur, Bapak Kohar, Bapak Effendi, Bapak Imam, Bapak Dirasul, serta Maskur dan Bang Indi. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita berharap nanti di hari kiamat kita berada pada sahabatnya. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita katakan menuntut Quran untuk saudara kita pertama, yaitu Bapak Sofyan Koto yang kurang lebih dari sebulan beliau sakit. Kemudian yang kedua anaknya Mulyadi yang sekarang nginep di rumah sakit RSUD Mulyadi udah 3 hari kalau salah. Dan juga orang tua kita Komdaksur yang beberapa hari lalu kami sakit. Mudah-mudahan semua sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berstatus kembali sebagai menangisinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi bacaan Al-Quran untuk pendiri muslim kita almarhum Bapak Haji Zuhaidi bin Mustafa Asad ila rohi awali khususon almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya marilah kita mulai pengajian oleh guru kita Bapak Ustaz Mukarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa min maqasidana wa firlana Allah ya wasi'ana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu basyiran wa nadhira wa sirajan munira wa 'ala alihi wa sahbihi alladzina hum amma ba'du. Hadirin muhadirin, para ahli ulama, para sepuh, khusus kepada rekan saudara ta'awun Bapak Mas-Sofan serta penjajahnya, kepada para orang tua yang alhamdulillah ada Pak Haji Rasul yang Pak Masmur yang alhamdulillah sehat kembali Masmur ya, alhamdulillah Pak Imam Aweli ini Mas ya. Mas juga itu. Mas hukumat kalah. Iya. Saya guru saya Pak. Itu. Ada satu ya. Pak dan 2 minggu betul-betul sudah ngaji. Ya karena saya Pak Roman awal sakit ya. Keduanya saya kemarin ziarah ke bukan ziarah haul Rasulullah Pak Hamid ya. Maka alhamdulillah ini ada kabar yang menarik, gembira. Kalau saya mah tadi sudah sampaikan. Nah ini pagi kan tidur ya, jadi 5 pagi. Mimpi saya itu pagi ini. Nah, bagi pagi gitu. Ya kan ini kaitannya musola ta'awun. Nah, beliau yang ini senyum-senyum sama saya. Ya badannya gemuk gitu. Mau pakai peci kan kadang-kadang beliau nggak pakai peci kan, gitu. Lewat yang ke rumah saya cuma lewat yang belakang ya. Saya rumah saya kan ada bisa lewat depan, bisa lewat belakang, kadang-kadang di belakang. Ya alhamdulillah di belakang beliau, mudah-mudahan Allah menjurkan rahmat maghfirah. Amin. Sekarang kita lanjut halaman 24 dari bawah. Inna mimma akhafu alaikum ba'di. Ini juga masih suasana maulid ya, dari mana-mana pada maulid. Nah ini pun bagian dari maulid. Kan maulid memperingati Nabi, kelahiran Nabi. Kan dengan cara kita membaca sabda-sabda Nabi, gitu kan? Ini kata Rasul, kata Nabi, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yaflaqu alaikum min zinatid dunya wa zuhratiha. Sesungguhnya mimma itu dari perkara akhafu yang khawatir siapa saya, yang saya khawatir alaikum atas kalian semua ba'di dalam setelahku, setelah kematianku, yang paling aku khawatirkan di antara perkara-perkara yang paling aku takutkan setelah meninggalnya saya pada Nabi itu adalah ma yaftahu alaikum, sesuatu yaftahu yang memberi kemudahan, yang memberi kemenangan siapa Allah alaikum atas kalian semua min zinatid dunya, dari perhiasan dunia, wa zuhratiha, dan keberlanggan dunia. Ini kan masih ada hadis yang sebelumnya kaitannya. Kali yang sebelumnya, wallahi mal faqru akhsha alaikum, innama akhsha alaikum antum satu alaikum dunya, kama busirat ala mulkana qablakum fatatanafasuha kama tatanafasuha watuhli hukum kama ahlakatkum. Maka itu masih ada kaitannya. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan kepada kalian bukan kefakiran, bukan kemiskinan, bukan kemelaratan. Justru yang saya khawatirkan kepada kalian adalah kalian ini kaya, cukup, mampu, berlebih-lebih hartanya. Cuma dicoba dengan kekayaan, belum tentu seseorang itu mampu. Kalau diuji dengan kemiskinan mah udah biasa lah, ya iya kan, hidupnya pas-pasan, ya kan, itu udah biasa. Tapi kalau
diuji dengan kekayaan belum tentu kuat. Kan kemarin gitu. Nah, umat-umat sebelum kalian semua juga dibinasakan, dihancurkan gara-gara bukan karena kemiskinannya, tapi justru malah karena kekayaannya, kan gitu kan? Nah, dilanjutkan dan sekarang ini bikinna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum boleh, ma yaftahu juga boleh. Yang paling saya, di antara perkara yang paling saya khawatirkan atas kalian semua setelah meninggalnya aku adalah apa-apa yang kalian semua diberikan keleluasaan dari harta benda, dari kehidupan dunia yang berlimpah-limpah. Itu yang paling saya takutkan. Maksudnya, yaitu dikhawatirkan kalian semua tidak bisa menghadapi fitnahnya dunia. Jadi babil ya, ihzarud dunya fa innaha ashabu min harun wa marun. Jagalah atau takutlah kalian semua dunia pada dunia. Fa innaha pada sesungguhnya dunia ashabu itu lebih menyingkir. Dunia ini bisa kita terkesima tersingkir sebab dunia orang yang tadinya rajin masjid, rajin jamaah, amal tangganya tahu, begitu kaya dikit, lupa jamaah, lupa ke masjid, lupa ke mushola, lupa sama tetangga. Oh gimana? Wah lagi mikir sama bos anu, gimana? Wah lagi macam-macam lah, persentase dan presentasi macam lupa. Iya kan? Itu ada aja. Itu maksudnya jagalah atau takutlah kalian semua pada dunia ini, karena dunia itu lebih penyihir dari Harut dan Marut. Dia nggak cerita kisah Harut Marut. Astagfirullahaladzim. Coba itu Al-Baqarah awal-awal paling antara 30-40 itu. Itu kaitannya Harun dan Marut. Nabi Sulaiman itu ma'yufariku bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina, itu kaitannya Harun dan Marut. Jadi malaikat yang diajarkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia gitu. Ya dulu kan kalau dalam keyakinan agama di luar Islam, Yahudi, Nasrani, itu kan dicap Nabi Sulaiman itu seorang penyihir, bukan Nabi Sulaiman yang penyihir, gitu loh. Itu kan Harun dan Marut itu ada pada era zaman Nabi Sulaiman. Al-Baqarah antara setelah ayat ini jadi novelati khalifah itu apa 60 ya? Nanti lihat nggak tahu. Ini Harun Marut itu katanya, nggak tahu-taunya Harun Marut apa gitu kan? Masya Allah, itu maksudnya dunia itu lebih penyihir daripada Harun dan Marut. Ad-dunya sijnul mu'min, nah ini benar nih. Maksudnya ini hadisnya cuma pernah disalahgunakan oleh Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar itu nama lain daripada Senok Bukunya. Orang Eropa yang direkrut sama Belanda disuruh belajar di Arab selama puluhan tahun. Syekh Ghaffar ini apa? Quran, paham ilmu agama. Tapi dia mempelajari agama untuk menggembosi keimanan kaum muslimin yang ada di Aceh dan sekitarnya supaya enggak melawan Belanda. Nah, di antara senjata yang dipakai oleh Senok Bukunya itu ini hadis ini ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin. Ya, ini hadis sudah. Dunia ini penjaranya orang mukmin, maksudnya tidak boleh kita yang namanya di penjara gimana sih? Kan ada batasan-batasan. Kita di dunia kan nggak boleh mabuk, iya.
nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil hak orang lain, nggak boleh berzina, nggak boleh macam-macam lah, banyak sekali batasan-batasan. Nah, maka ini benar, malah asal harus nabi benar. Dunia sejujur mungkin, dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman untuk memenjarakan nafsunya, untuk memenjarakan, ada suaranya nih? Ada suaranya. Untuk memenjarakan hawa nafsunya yang andaikan manusia orang yang beriman ini nggak dijaga oleh Allah dengan memenjarakan hawa nafsunya, niscaya kelakuan dia sama seperti kelakuan binatang. Itu maksudnya wajar natur kafir. Dan dunia ini memang surganya orang kafir. Ya orang kafir mau berbuat semena-mena, berbuat apa aja, ya memang ini surganya. Itu loh maksudnya. Nah, akhirnya hadis ini salah gunakan sama untuk melemahkan perlawanan, perjuangan orang-orang Islam yang ada di Aceh ketika itu. Udah kan kalian ini dalam penjara, udah nggak usah macam-macam. Kalau Belanda mau pada begini udah kasihin aja udah, kan dunia tanah ditambah segala macam lah, hasil panen kalau hujan segala macam minta segala macam, akan bukan jatah kalian. Itu memang jangan itu kafir. Dunia ini adalah si jeruk mukmin. Kan berarti Syekh Abdul Ghaffar yang nama aslinya adalah Surabaya mempunyai tujuan tertentu. Gitu kan? Yang kalau di masyarakat Tangerang dan sekitarnya, yaitu yang ramai itu sekarang yang ramai ini adalah Habib Usman. Untuk melawan pemberontakan orang-orang ahli tarekat. Dulu agama yang ada di Nusantara kebanyakan dimotori oleh guru-guru tarekat. Itu di antaranya. Gitu. Nah, itu salah gunakan. Di antaranya. Lanjut, inna allaha yaghuddu dunya an abdihil mu'mini kama yaghuddu ra'iyas safiqa wa namahu ammara'il halaka. Sesungguhnya Allah ini menjaga dari hambanya yang mukmin, menjaga dunia ini. Jangan orang yang beriman terlena. Ini kan sekarang dunia kan laki kebanyakan kepada laki-laki semua. Rata-rata dunia udah pada untuk yang untuk oleh makhluk doang, iya kan? Rambutnya udah kebanyakan berdua warna. Iya. Sekarang kalau dunia ini bukan permainan, coba kemarin yang pada ngaku tenaga yang kuat dia lah, wah lagi muda lah, kuat nongkrong di pos roda berjam-jam. Lalu sekarang nongkrong setengah jam udah belajar aja bengok ya, dia termasuk saya juga sama dia. Habis berapa habis bentuk tahiyat akhir, lah aku udah belajar biar darahnya ngalir. Akan kamu rasa hidup ini sebenarnya. Coba yang kemarin pada bukinya dibangga-banggain, wah ganteng badannya. Kalau dulu mah, akan dulu belum zaman handphone, ya pakai peci, sisir, gayanya rambut, iya kan? Dulu pakai koklonyet, dilapu kan dulu belum ada minyak nyam-nyam ini, ada koklonyet itu kan, yang tisu basah ini. Mungkin kepada tidak itu dua ya coba sekarang apa iya, nah itu maksudnya Allah itu menjaga hambanya yang beriman dari dunia sebagaimana menjaganya pengembala yang memang merawat kambingnya supaya enggak terperosok dalam gembalaan yang membahayakan. Umpamanya ada jurang, pengembala kan otomatis ngarahin kambingnya supaya jangan sampai terperosok ke jurang. Nah, Allah itu mengarahkan
menjaga hamba-hambanya jangan sampai terperosok di dunia. Dalam arti di dunia ini hanya kamuflase sebenarnya. Lakun walakun walai walaikun walakun watafahun. Itu kan yang kemarin ayatnya lebih bahas panjang lebar. Nah, Allah itu menjaga manusia sebenarnya seperti dia, termasuk ini konsepnya masih pemerintah. Nabi Muhammad diutus itu kan di antaranya itu yang dalam akhir surah Al-A'la itu untuk mementingkan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada juga wal akhiratu khairul wa abqa. Kan gitu kan? Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau dalam surah Al-A'la, kalau dalam Al-Quran itu tadi. Nah, fungsi Nabi Muhammad di antaranya diutus oleh Allah yaitu makarimul akhlak, budi pekerti yang mulia. Innama begitu utamanya makarimul akhlak. Jangan sampai umat manusia terperosok dalam gemerlapnya dunia tadi. Bukan itu tujuan. Mau dicontohkan Nabi. Nabi itu ditawari oleh malaikat Jibril untuk menjual dijadikan emas untuk modal biaya dakwah. Maksudnya Nabi Muhammad menolak. Artinya bukan dunia tujuannya. Begitu loh. Maksudnya orang ini memang buminya luar biasa. Zambun layu faru hubbud dunya. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu hubbud dunya. Kalau orang sudah kebangetan cinta sama dunia, sampai dia yang berikutnya itulah man ahabba akhiratahu adarra bi dunya wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang cinta akhiratnya, maka otomatis dunianya ada bahaya. Itu maksudnya. Sebaliknya wa man ahabba dunyahu, orang yang mencintai dunianya, maka adarra bi akhiratihi, dia akan payah dengan akhiratnya. Dia punya otomatis. Yang minimal orang itu suruh adil seadil-adilnya kan sudah. Nah, orang kalau asetnya banyak masih sibuk dengan menghitung aset yang berbeda dengan si miskin umpamanya. Ya, kadang-kadang yang cuma segitu doang, bahasa kasar nutup rolling itu ada kayak gitu kan, beres. Coba kalau dia punya moal itu, lalu iya, nutup ke sembarangan, ada jamnya, kapan startnya, kapan akhirnya, dia kata Jumat, nggak ada libur. Kan Jumat masih dijagain, nah iya kan yang beli kan bukan dari orang Islam, ada juga di luar Islam. Terus gimana kalau Jumat? Islam orang perempuan dijaga, kan begitu kan? Nah itu maksudnya, tetap ada pengaruhnya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yabna mirratad dunya hulwatul akhirati. Oh, mirratud dunya hulwatul akhirati. Fa'atharu, maka mementingkan siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang hidup di dunia ini, ma pada sesuatu yang kekal apa ma alama atas dunia, yafna yang fana. Fana itulah fana. Ya rusak kekal. Jangan sama sama ya tadi. Wa asarul hayatan dunia. Berarti usianya hayatan dunia kan itu ayatnya dunia kan bilang secara makna. Mereka mementingkan, itu maksudnya. Fa'asaru ma yabqa ala ma yabqa. Dia lebih mementingkan, harusnya begitu. Orang kalau sudah mementingkan akhiratnya,
maka sama dengan dia mementingkan sesuatu yang kekal mengalahkan atau sesuatu yang fana. Itu maksudnya wa khulwatud dunya kebalik. Murratud dunya khulwatul akhirat. Murratud dunya bermula pahitnya dunia, khulwatul akhirat itu manisnya akhirat. Di dunia pahit itu pas-pasan, sama saya pas-pasan. Gak mau sama kaya-kaya juga mau. Tapi saya semua kok sebenarnya begitu aja. Lepas mau makan ada nasinya, itu aja. Mau ngopi, ini ada kopinya, ada kopi yang gitu. Lupa aja nih, ada kalau ini. Alhamdulillah, yoga. Kopi pahit ya iya, kopi yang pahit. Manis bukan. Kadang gitu kan. Udah lanjut lah mana-mana. Wa khulwatud dunya mirratul akhirati. Bermula manisnya dunia itu pahit nanti di akhirat. Nih orang yang memahami walaupun dia kaya, mempunyai kekayaan, tapi dia bisa menahan, maksudnya menahan diri, mentang-mentang dia punya duit, kemudian gak puasa itu. Padahal ngapain puasa? Apa duitnya banyak? Ya kan berarti walaupun dia punya harta, kan tetap merasakan pahitnya mengamalkan agama. Gak beda kalau dia menuruti hawa nafsunya, disuruh puasa gak mau. Begitu kan sekarang musim kita kemarin santunan yatim, nah sekarang mau ya kan nanti lagi mungkin ada apalah namanya Ramadan ya. Kalau dia merasa memiliki dunia hanya untuk dirinya, maka harta yang ia miliki pun akan digenggam, nggak mau diberikan kepada sesama itu maksudnya. Maka murratud dunya khulwatul akhirah, orang yang bisa merasakan pahitnya dunia. Orang dunia bukan punya dia, ntar mati juga gak dibawa. Iya, kenapa mesti ada? Yang penting untuk keluarganya cukup. Andaikan dia mati, untuk yang diwariskan ke keluarganya cukup dalam arti yang mencukupi kebutuhannya. Umpamanya, kan juga orang di Bekasi ini yang mempunyai tanah sambil nggak usah sekitar, 5.000 meter juga gak ada. 1.000 udah langka, kalau gak jauh. Tapi ya, langka udah. Lo paling katanya orang pas-pasan 200 meter, 300 meter. Nggak lu berdua lah iya kan? Nah iya. Nah coba, tiba-tiba orang mempunyai tanah masih di tanah. Ya orang nanti lu anaknya mempunyai siapa? Selebihnya didarmakan, disedekahkan, umpamanya begitu kan? Artinya pahit gak itu? Ya pahit kalau punyanya dia berusaha, kemudian malah diberikan yang pahit. Tapi nanti khulwatul akhirah, manis di akhiratnya. Dan kok manis di akhiratnya? Hisabnya ringan. Loh iya, harta tadi pun akan menyelamatkan ya, membela dan lain sebagainya. Itu maksudnya al-aksaruna humul akilluna yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha liya la yaj'alna bi aqwamin yaumal qiyamati lahum a'malun kajibati amal. Al-aksaruna humul akilluna yaumal qiyamah, orang-orang yang banyak hartanya itu nanti al-akilluna, justru malah orang-orang yang sedikit kebahagiaannya.
segala yang dimilikinya. Akhirnya dia melalaikan tugas dia sebagai khalifah di muka bumi. Karena manusia diciptakan oleh Allah kan sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita gimana? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan ada yang lain. Maka kita ja'alnakum khalifah fil ardi. Ya kan gitu kan? Nah, kita ini di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Nah, orang yang meramaikan apa? Meramaikan dunia ini dengan yang menghamba kepada Allah. Kan dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa aradtu an tuqra fa khalaqtul khalqa fa bihi uqra. Saya ini Allah adalah apa namanya kanzan makhfiyah, gudang yang tersembunyi, yang tertutup. Nah, Allah seperti yang kita ini kan gitu kan, untuk kanzan makhfiyah. Fa'aradtu an uqra, maka saya fa'ahbabtu an uqra. Saya cinta kalau saya dikenal oleh hambanya. Ya kalau hambanya malah bukan mengenal Allah tapi mengenal dunia, lah menyalahi tak hamba tadi? Ya menyalahi penciptaan dia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Itu maksudnya. Itu di antaranya. Illa man qala hakadha wa kadala la yuja'anna bi aqwamin la yuja'unna bi aqwa la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamati. Sungguh nanti di hari kiamat didatangkan kaum umat manusia yang manusia tadi lahum a'malun kajibali tihamah. Dia mempunyai amalnya banyak seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu di Arab Saudi kan ada Tihamah, ada yang kan? Yang baca kalau di Indonesia ya, kalau orang Jawa Timur ya gunung Semeru lah, paling gede. Iya kan? Kalau Jawa Tengah Slamet, kalau Jawa Barat gunung apa? Demai, ya ini kan Demai, Pak Adi kan Demai ya, bukan gunung Papandayan atau gunung banyak orang gunung Salak, gunung Hidur. Ada orang Jakarta juga banyak gunung Tari, ya kan? Tapi amalnya tadi, waktu jauh hamba amal sunnah, dijadikan amal-amal tadi itu hamba amal sunnah, seperti debu yang berterbangan. Artinya amalnya tidak ada apa-apanya. Wayu malubin ilanari, mereka diperintahkan malah ke neraka. Itu maksudnya al-aksaruna humul akiluna. Orang yang membayarkan harta itu menjadikan sedikit amalnya. Apa bisa begitu lah itu? Kalau nggak sedikit, udah besok kan? Ya, tahu deh, bisa. Wayu malu panjang itu masih gitu, tapi nggak sedikit lagi lah. Kamu yusalluna wa yasumuna wa ya'kuluna hinatan minal laili fa idza laqa lahu panjang. Udah bisa panjang kelar itu kan. Oke, halaman 25 ya. Kita duduk bersama-sama dengan doa